Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Ustazah harap semuanya kalian hari ini dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama Ustazah Fidah dalam tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Peta pikiran tema 7 muatan IPS. Tema 7 peristiwa dalam kehidupan itu terdiri dari 3 subtema. Minggu ini kita akan mempelajari subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan yang terdiri dari yang pertama masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, yang kedua perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, yang ketiga perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Tujuan pembelajaran kita di hari ini dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda secara benar. Dengan membaca, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional secara runtut. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. Masa penjajah bangsa Eropa di Indonesia. Abad ke-15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera mendatangi negeri timur karena melimpahnya kekayaan alam termasuk Indonesia. Tujuan utama dari penjelajahan samudera yaitu yang pertama, mencapai kejayaan. Yang kedua, memiliki kekayaan. Yang ketiga, menyebarkan agama ajaran Nasrani. Yang keempat, mencari rempah-rempah. Jajahan Portugis. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Kemudian, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Jajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh J.P. Coen. J.P. Coen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.
Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570 yang dipimpin oleh Sultan Babulah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cid Ditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Singsingamangaraja 12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Penyebabnya karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh Ai Gusti Kentut Jelantik sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Penyebabnya sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebabnya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar dan mencampuri urusan kerajaan. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kekayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu karakteristik organisasi pada tahun 1900-an, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Karakteristik organisasi pada tahun 1920 sampai 1927 adalah yang pertama, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Karakteristik organisasi pada tahun 1930-an, yang pertama, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Latihan soal. Buku Bupena 5C halaman 86 nomor 1 dan 2. Kerjakan di buku tulis, kirim jawaban kalian dengan guru tema di kelas kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.